Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eka Prasetyo, selamat datang di ruang belajar. Semua orang pasti merasa senang ketika belanja sesuatu itu mendapatkan diskon. Kita seolah-olah dispesialkan, seolah-olah kita beruntung. Tapi kita harus hati-hati. Diskon itu sebenarnya sebuah perangkap yang dipasang oleh pemasar untuk menjebak kita agar kita belanja lebih banyak. Walaupun diskon itu sebenarnya menghadirkan sebuah perangkap yang berbahaya, toh kenyataannya banyak orang yang merasa happy ketika belanja dan mereka dapat diskon. Terlepas dari berbagai perasaan itu, ada satu hal negatif nih yang punya potensi muncul ketika kita selalu mengikuti dan mengiyakan diskon atau berbagai promo menarik yang datang pada kita. Pertama, gara-gara diskon itu bisa membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak. Misalkan begini, beli banyak lebih hemat. Teman-teman hanya punya niatan membeli satu buah sikat gigi. Tiba-tiba ada promo nih, kalau beli 2 maka harganya lebih murah. Kalau beli 1 misalkan harganya 17.000, kalau teman-teman membeli 2 maka harganya akan berubah menjadi 13.000. Jadi awalnya punya niat hanya membeli 1 dengan membayar 17.000, akhirnya terpaksa beli 2 dengan membayar 26.000. Sekilas harga satuannya memang lebih murah, dari 17 geser menjadi 13.000. Tapi sebenarnya kita ngeluarin uang lebih banyak. Harusnya kita cukup dengan uang 17.000, sekarang kita ngeluarin uang 26.000. Kenapa ngeluarin uang 26.000? Karena kalau beli 2 harganya berubah menjadi 26.000. Dari harga normal 34.000, yaitu 17.000 kali 2, sekarang dapat diskon nih jadi 26.000. Memang benar harga satuannya lebih murah, tapi ingat kita ngeluarkan uang lebih banyak. Harusnya 17.000, sekarang kita terpaksa bayar 26.000. Ya itulah perangkap diskon. Diskon punya potensi membuat kita mengeluarkan uang lebih banyak, membuat kita belanja lebih besar. Ada lagi diskon dengan memberikan harga spesial jika kita belanja minimal dengan jumlah tertentu. Misalkan kalau teman-teman belanja 50.000 di toko tertentu, teman-teman bisa nebus roti dengan harga lebih murah. Saya sangat sering dapat tawaran kayak gitu. Misalkan belanja saya 45.000, kemudian kasir mengatakan, "Kak, tambah lagi sedikit nanti dapat harga spesial kalau belanjanya 50.000. Nanti kakak bisa nebus ini, ada roti dengan harga spesial, ada susu dengan harga spesial." Kelihatannya benar ketika kita nambah nih ya, dari 45.000 beli satu produk katakanlah 6.000 jadi 51.000. Kemudian kita dapat tambahan diskon lagi. Kalau beli susu ini diskonnya 50%, kalau beli produk ini diskonnya 50%. Akhirnya kita pun tergiur untuk mengambilnya. Apa yang terjadi? Akhirnya jumlah nominal yang kita belanjakan lebih besar. Ini masalahnya. Yang lebih negatif itu kadang kita itu merasa kecanduan diskon. Karena kita merasa puas ketika membeli sesuatu dengan model diskon dan kita sangat merasa beruntung akibat itu, ada efek adiksi. Rasa senang yang muncul ketika kita bisa belanja di momen diskon, di momen promo, itu bikin kita ketagihan. Kita nggak mau melewatkan kalau ada diskon-diskon yang lainnya. Kadang kita lupa apakah barang yang mau kita beli itu bermanfaat, butuh, atau tidak. Karena efek adiksi dari diskon ini, banyak orang keuangannya jebol. Mereka nggak teliti, mereka nggak hati-hati. Lantas gimana dong cara ngatasinya? Pertama, basis kita tetap anggaran. Kita mau ngeluarin uang berapa? Katakanlah kita mau beli pasta gigi nih, cuman 1, anggarannya 30.000. Ternyata dapat tawaran menarik nih. Kalau beli 2, diskonnya lebih besar, harganya lebih murah. Kalau beli 1 30.000, kalau beli 2 harganya cuma 44.000. Di situ basisnya adalah anggaran. Karena anggaran kita adalah 30.000, ya sudah cukup bayar dengan 30.000, nggak usah nambah uang menjadi 44.000. Ini problem. Jadi agar kita nggak terjebak dengan diskon, fokus pada anggaran. Kita nganggarin berapa nih pada setiap pengeluaran kita. Dengan kita berpatokan pada anggaran, kita akan lebih
peka ketika menyikapi diskon. Anggaran atau budgeting yang kita buat ketika sebelum belanja itu menjadi pondasi kita dalam mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan yang gak relevan dengan rencana kita. Di sini perencanaan anggaran sebelum belanja itu sangat penting. Ini yang akan menyelamatkan dan menjaga kita. Hal kedua yang harus kita lakukan adalah rencanakanlah kebutuhan kita. Apa sih kebutuhan kita? Setelah kita tahu kebutuhan kita, barulah belanja. Jadi jangan membeli sesuatu karena diskon, tapi belilah sesuatu karena kebutuhan. Kalau memang kita lagi butuh barang tertentu, maka boleh kita cari diskon. Jadi kita punya target dulu apa yang akan kita beli, apa yang menjadi belanja kita. Baru dalam proses belanja kita cari harga atau promo yang menarik, yang relevan dengan rencana kita. Katakanlah lagi membeli pasta gigi nih, butuhnya cuma satu. Kebetulan ada toko yang menawarkan diskon pasta gigi tersebut, misalkan 10%, dari 30.000 menjadi 27.000. Itu boleh diambil. Karena konsepnya adalah kebutuhan dulu baru diskon kemudian. Bukan diskon dulu baru belanja kemudian. Jadi harus kita balik prinsipnya. Kebutuhan dulu baru diskon kemudian. Jadi kita sudah merencanakan kebutuhan kita, mengidentifikasi. Dalam proses belanja kita cari diskon yang relevan dengan belanja kita, gak ada masalah. Saya juga sering melakukan itu. Ketika saya ingin beli sesuatu, saya cek ada diskon gak? Mana yang lebih menguntungkan nih? Ada bonus gak? Mana yang memberi manfaat lebih nih buat saya? Baru akan saya ambil. Kalaupun ada tawaran diskon semenarik apapun, tapi saya nggak butuh, maka saya mengabaikan. Satu hal yang harus teman-teman pahami, diskon itu selalu ada. Jangan pernah menganggap diskon itu hanya berlaku sekarang dan nggak ada lagi. Itu hanya model dan gaya pemasaran untuk membatasi kita agar kita segera mengeksekusinya hari ini juga. Paling simpel deh, coba cek di model-model belanja online. Ada diskon tengah malam, ada diskon 10-10, diskon 11-11, ada diskon midnight sale, ada diskon khusus barang elektronik. Seolah-olah berubah terus, padahal enggak. Setiap hari selalu ada, dengan berbagai cara. Berbagai promo bombastis yang disajikan, yang seolah-olah diskon itu hanya ada sekarang, itu agar memaksa seseorang untuk melakukan eksekusi hari ini juga, untuk melakukan belanja sekarang juga. Maka di titik ini yang harus kita pahami, bahwa diskon itu nggak cuma di satu waktu, selalu ada diskon sepanjang waktu. Hanya kita yang kadang nggak paham. Kalau nggak percaya, datang ke swalayan atau datang ke sebuah mall, coba cek. Tawaran-tawaran diskon itu selalu ada kok di sana. Kalau nggak percaya, foto. Sekarang berapa, mungkin minggu depan lagi difoto lagi, berikutnya dan berikutnya, agar kita benar-benar sadar bahwa diskon itu nggak cuma hari ini, selalu ada diskon, karena diskon merupakan strategi pemasaran yang dipilih. Jadi kapanpun kita mau belanja selalu ada. Kalaupun model diskonnya yang diubah, is okay, itu urusan mereka. Nominal diskonnya yang diperbaiki, yang digeser, itu juga nggak ada masalah. Teman-teman gak usah khawatir, one day diskon itu akan kembali kok. Mungkin sekarang diskon 10%, minggu depan 5%, tapi next tetap saja akan kembali ke 10%, bahkan mungkin naik jadi 15%. Jadi itu adalah sebuah pola yang harus kita pahami, bahwa diskon itu sesuatu yang selalu terjadi. Dengan kita paham bahwa diskon itu selalu ada, kita itu gak mudah terjebak untuk mengeksekusi dan belanja semuanya harus sekarang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.